salah satu pemain depan yang juga menjadi target. Ya, semoga PSSI berhasil mendapatkan dia. Si es algo como prenda, pues algunas bambas o alguna sudadera así, y si no, pues irme de viaje con los amigos, ¿sí? Invité a los chavales. Artinya dengan pengalaman berharga yang dia punya, tentu jika dia bisa membela tim nasional Indonesia, maka tim nasional Indonesia kita akan semakin tangguh. Target kita adalah untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk bisa lolos ke Piala Dunia, kita tentunya butuh pemain-pemain yang berkualitas, pemain-pemain yang bagus, dan ini juga disebut dengan pemain grade A. Ketua PSSI lakukan proses naturalisasi Lamine Yamal, langkah besar untuk sepak bola Indonesia. Dalam perkembangan terbaru yang menggemparkan dunia sepak bola Indonesia, Ketua Persatuan Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir secara resmi memulai proses naturalisasi bintang muda Barcelona Lamine Yamal. Proses ini dipandang sebagai salah satu upaya terbesar yang pernah dilakukan oleh PSSI untuk membawa talenta kelas dunia ke tim nasional Indonesia. Punya garis keturunan Indonesia dari orang tua ibunya, yaitu kakek dan neneknya. Ya, jadi saya pikir jika pemain ini memang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, tentu itu juga akan sangat membanggakan bagi dirinya. Dan dia juga mengatakan itu, bahwa kakeknya akan merasa bangga jika dia bisa membela tim nasional Indonesia. Berita ini telah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola Indonesia dan internasional, karena Yamal adalah salah satu prospek paling cerah di sepak bola Eropa saat ini. Dengan latar belakang Yamal yang sangat menjanjikan serta komitmen PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia, langkah ini dipandang sebagai sebuah revolusi besar yang bisa mengubah wajah sepak bola tanah air dalam beberapa tahun ke depan. Proses naturalisasi Yamal diyakini bukan hanya tentang mendapatkan pemain bertalenta untuk timnas, tetapi juga menjadi simbol ambisi Indonesia untuk bersaing di panggung sepak bola internasional. Bintang muda dengan masa depan cerah. Lamine Yamal lahir pada 13 Juli 2007 di Esplugues de Llobregat. Spanyol adalah salah satu pemain muda yang paling dibicarakan di dunia saat ini. Dia mulai meniti karirnya di akademi terkenal Barcelona, La Masia, yang telah melahirkan banyak bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Xavi, dan Andres Iniesta. Dalam usia yang masih sangat muda, Yamal telah mendapatkan debutnya di tim utama Barcelona, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi pemain seusianya. Dengan posisi sebagai pemain sayap, Yamal dikenal karena kecepatan, kemampuan dribbling yang luar biasa, serta visi permainan yang matang di lapangan. Ia mampu menciptakan peluang bagi rekan setimnya serta mencetak gol dari situasi sulit. Keahlian teknisnya membuatnya sering dibandingkan dengan pemain-pemain top dunia, dan banyak yang memprediksi masa depan yang cerah bagi Yamal dalam beberapa tahun ke depan. Namun, di tengah popularitas dan prospek cerahnya di Spanyol dan Eropa, keputusan Yamal untuk membuka pintu bagi tim nasional Indonesia melalui proses naturalisasi ini menjadi kejutan besar. Banyak yang mempertanyakan alasannya, mengingat Yamal juga memenuhi syarat untuk membela Maroko, negara asal ayahnya, atau tetap bermain untuk Spanyol yang telah memberikannya kesempatan bermain di level junior. Langkah awal menuju transformasi sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi pemain sepak bola bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya, beberapa pemain asing seperti Christian Gonzalez, Stefano Lillipelli, hingga Mark Klok telah melalui proses serupa dan kemudian menjadi bintang integraf dari tim nasional Indonesia. Namun naturalisasi Lamine Yamal dipandang berbeda, mengingat statusnya yang masih sangat muda dan bermain di salah satu klub terbesar di dunia, Barcelona. Erick Thohir, ketum PSSI yang juga seorang pengusaha sukses, telah menunjukkan komitmen penuh untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi sejak terpilih sebagai Ketua Federasi pada awal tahun 2023. Dalam beberapa kesempatan, Thohir menegaskan bahwa reformasi besar-besaran dalam sepak bola Indonesia diperlukan, termasuk dalam hal pengembangan pemain, infrastruktur, dan strategi jangka panjang. Melalui proses naturalisasi Yamal, Thohir dan PSSI berharap bahwa ini akan memberikan dampak yang luas, tidak hanya dari sisi teknis tim nasional, tetapi juga dalam membangun citra positif sepak bola Indonesia di mata dunia. Namun Thohir juga menyadari bahwa proses ini tidaklah mudah. Naturalisasi seorang pemain yang sudah mewakili negara lain di level junior seperti Yamal yang pernah bermain untuk timnas junior Spanyol memerlukan persetujuan dari FIFA. Aturan FIFA tentang perubahan asosiasi pemain cukup ketat, terutama bagi mereka yang sudah pernah terlibat dalam kompetisi secara resmi bersama dengan negara lain. Namun Thohir dan PSSI yakin bahwa dengan dukungan hukum yang kuat dan pendekatan yang tepat, naturalisasi ini bisa terwujud. Reaksi publik dan dampak jangka panjang.
Kabar bahwa PSSI secara resmi memulai proses naturalisasi Yamal disambut dengan reaksi beragam dari berbagai pihak. Banyak penggemar sepak bola di Indonesia yang sangat antusias dan berharap bahwa Yamal bisa segera bergabung dengan timnas Garuda. Di media sosial, berita ini dengan cepat menjadi viral dengan tagar seperti Yamal 41 Indonesia. Yamal trending di platform seperti Twitter dan Instagram. Para pendukung berharap bahwa kehadiran Yamal di timnas Indonesia akan memberikan dimensi baru dalam gaya permainan, sekaligus meningkatkan daya saing tim di level Asia bahkan dunia. Namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan apakah naturalisasi pemain asing adalah solusi terbaik untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Beberapa pengamat dan mantan pemain sepak bola berpendapat bahwa fokus utamanya tetap pada pengembangan pemain-pemain lokal melalui akademi sepak bola dan program pembinaan usia dini. Naturalisasi menurut mereka hanya memberikan solusi jangka pendek tanpa memperbaiki masalah fundamental dalam pengembangan bakat lokal. Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, naturalisasi Yamal diharapkan membawa efek positif yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Keberadaan Yamal di timnas Indonesia bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lokal untuk bekerja lebih keras dan mengasah kemampuan mereka agar bisa bersaing di level internasional. Selain itu, Yamal juga telah bermain di level tertinggi di Eropa, akan membawa pengalaman dan mentalitas yang berbeda yang bisa membantu meningkatkan kualitas keseluruhan tim nasional. Jalan panjang menuju naturalisasi, langkah-langkah yang harus ditempuh. Proses naturalisasi seorang pemain sepak bola asing untuk bermain di tim nasional bukanlah hal yang sederhana. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui, baik dari sisi hukum negara maupun dari sisi regulasi FIFA. Untuk Yamal, karena dia telah bermain untuk tim nasional junior Spanyol, PSSI harus mengajukan permohonan resmi kepada FIFA untuk mengizinkannya berpindah asosiasi. Menurut regulasi FIFA, seorang pemain dapat mengubah asosiasi negaranya jika ia belum pernah bermain untuk tim senior di pertandingan resmi. Dalam kasus Yamal, meskipun dia pernah bermain untuk tim junior Spanyol, dia masih berhak untuk mengajukan perubahan asosiasi, asalkan dia memenuhi beberapa persyaratan administratif dan hukum. PSSI sendiri telah membentuk tim khusus yang bertugas menangani keseluruhan proses ini, termasuk berkonsultasi dengan ahli hukum olahraga internasional dan berkomunikasi dengan pihak FIFA. Selain itu, pemerintah di Indonesia melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memberikan dukungan penuh terhadap upaya PSSI ini. Dalam sebuah persyaratan resmi, Menpora menyebut bahwa pemerintah akan membantu memfasilitasi proses administrasi dan hukum yang diperlukan agar Yamal bisa mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Optimisme dan masa depan sepak bola Indonesia. Meski proses naturalisasi Lamine Yamal masih dalam tahap awal, optimisme menyelimuti para penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang melihat ini sebagai langkah nyata dari PSSI dalam membawa sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Dengan Yamal di timnas, harapan untuk meraih prestasi yang lebih baik di ajang internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia semakin menguat.